Halo teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Saya akan menjelaskan terkait cara pengerjaan untuk tugas 2, latihan soal dagang komprehensif ya. Kalau yang di tugas 1 kemarin kalian itu mendapatkan soal dan lembar jawabannya adalah berupa jurnal umum, tapi untuk di soal 2 ini lembar jawabannya sudah disediakan dalam bentuk jurnal khusus ya, seperti ini. Kalian bisa lihat, misalnya jurnal pembelian, ya kan, jurnal pembelian. Lalu setelah itu ada jurnal penjualan, ada jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, dan juga ada jurnal kas keluar. Lalu setelah itu ada jurnal memorial, ada kartu persediaan. Di sini sudah jelas, ada buku pembantu, hutang dan piutang. Lalu setelah itu ada jurnal penyesuaian, lalu buku besar, di mana buku besar ini digunakan untuk 3 macam jurnal, yaitu jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Lalu berikutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan atau penyesuaian. Lalu setelah itu ada laporan keuangan serta jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Nah, oke teman-teman, saya akan langsung saja membahas dari awal bagaimana cara pengerjaannya, begitu ya. Oke, yang pertama, PT Semangat adalah sebuah perusahaan yang mengalami kemajuan dan akhirnya dia melakukan pencatatan dengan dilakukan dalam bentuk jurnal khusus. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa sebenarnya jurnal khusus ini tidak wajib. Sebenarnya jurnal khusus apakah bisa digantikan dengan jurnal umum seperti pada tugas 1? Boleh, nggak apa-apa. Jadi untuk jurnal khusus ini dilakukan ketika perusahaan itu memang sudah mengalami transaksi yang kompleks. Nah, setelah itu, selain jurnal khusus, perusahaan juga melakukan pencatatan dengan menggunakan metode Vivo Perpetual. Seperti itu. Misalnya, perhatikan di tanggal 1 Januari, ya. Di tanggal 1 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan ini. Nah, dibayarnya sewa kantor ini berarti mengeluarkan kas. Karena mengeluarkan kas, maka dicatat dalam jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di hasil pekerjaannya. Jurnal pengeluaran kas seperti ini. Nah, kita lihat untuk jurnal pengeluaran kas, perhatikan bahwa di dalam jurnal pengeluaran kas ini sama. Tanggal silakan diisikan, nomor faktur kalau ada, jadi kalau ada nomor buktinya, keterangan ini biasanya nama dari vendornya. Kita misalnya nyewa kantor ke PT properti apa gitu ya, maka di sini boleh dituliskan PT propertinya. Lalu di sini referensinya apabila kalian akan melakukan posting ke rekap, atau kalau di sini kan kita membuat rekap terlebih dahulu ya. Terus setelah itu ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, saya jelaskan dulu untuk yang kolom debit. Di kolom debit ini ada kolom yang pertama ini sudah disediakan untuk akun persediaan barang dagang, dan kolom kedua adalah untuk utang dagang. Berikutnya, kalau tidak masuk dalam akun persediaan barang dagang dan tidak masuk dalam utang dagang, maka perlu dituliskan dalam akun serba-serbi. Akun serba-serbi ini maksudnya apa ya? Campuran. Kalau misalnya pas lagi kita menggunakan beban sewa, ya maka tulis saja di sini beban sewa begitu. Nah, sedangkan yang ada di kredit ini ada 3 juga. Yang pertama adalah untuk kolom kas, yang kedua untuk kolom bank, yang ketiga adalah untuk serba-serbi. Nah, untuk kasus yang pertama tadi, untuk yang tanggal 1 Januari, maka dibayar sewa kantor untuk bulan ini sebesar 1.500.000. Berarti kalian harus membayangkan bahwa jurnalnya adalah beban sewa pada kas. Dan ini akan dicatat di jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Sehingga kita tuliskan tanggal 1 bulan 1 keterangannya sewa kantor
dan kita tuliskan di kolom serba-serbi, yaitu beban sewa. Berikutnya, untuk yang kolom kredit, silakan dituliskan berarti kas ini Rp1.500.000, seperti itu. Oke, berikutnya ini juga setelah semuanya misalnya ya selesai, untuk semua jurnal-jurnal ini perhatikan kita juga sudah menyiapkan rekapitulasi. Nah, salah satunya adalah pada saat rekapitulasi ini berarti ini harus dimasukkan semua. Jadi sudah setelah semua transaksi selesai ya, maka dari itu kita harus menjumlahkan yang ada di sini. Setelah dijumlahkan, baru kita pindah ke bagian rekapitulasi. Seperti ini. Pastikan bahwa jumlah debit dan kredit itu balance. Nah, saya ingin menjelaskan lagi untuk yang tanggal 2 ya. Yang tanggal 2 dibeli 100 unit TV LED merek LG seharga 300 juta dengan termin 2/10 N/30. Perhatikan, karena ini ada termin, ada keterangan termin, berarti pembelian ini adalah pembelian secara kredit. Karena pembelian ini secara kredit, maka nanti harus ditulis atau dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, seperti ini teman-teman. Di jurnal pembelian, maka pada tanggal 2 keterangannya adalah PT Citra, yang kita debitkan adalah persediaan pada utang dagang. Gitu ya. Jadi debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah utang dagang. Ini hanya berbeda format, tapi kalau kalian membayangkan sebelum melakukan jurnal khusus, mungkin kalian bisa membayangkan dulu ayat jurnalnya berbunyi apa, sehingga ini akan memudahkan gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah selesai, semua rekapitulasi juga sudah selesai, mohon maaf, sebelum ke rekapitulasi di tanggal 2 itu, jadi sebelum kita masuk ke rekapitulasi di tanggal 2 itu berarti kita harus membayangkan, karena ini terkait dengan persediaan, maka harus diupdate ke kartu persediaan, dan karena ini berkaitan dengan utang dagang, maka harus diupdate ke buku pembantu utang. Perhatikan untuk persediaan, setelah kita membuat jurnal, kita menuliskan saldo awalnya terlebih dahulu yang ada di soal. Saldo awalnya adalah 1 unit dikalikan 2 juta, jumlahnya adalah 2 juta, dan tanggal 2 ada pembelian 100 unit kali atau 100 unit seharga 300 juta totalnya, sehingga biaya per unitnya adalah 3 juta. Sehingga kita punya 2 layer harga, 1 unit dengan harga 2 juta dan 100 unit dengan harga 3 juta rupiah. Dengan demikian, total unit yang kita miliki adalah 101 unit. Begitu pula di buku pembantu. Perhatikan bahwa ada saldo di situ, ada di soal. Saldonya adalah 30 juta. Lalu di tanggal 2 kita tambahkan karena ada pembelian tadi 300 juta, sehingga saldonya sekarang adalah 330 juta rupiah. Setelah kalian sudah selesai membuat semua jurnal, maka masukkan ke dalam rekapitulasi. Setelah dimasukkan ke rekapitulasi, maka rekap inilah yang akan diposting ke buku besar. Ini. Buku besarnya, misalnya salah satu contohnya adalah beban sewa. Nah, kita perhatikan di sini bahwa untuk beban sewa, ini ya, jadi rekapitulasi dari jurnal pengeluaran kas itu dimasukkan ke sini, beban sewa di debit. Sehingga kalian tidak perlu membuat neraca saldo terlebih dahulu karena di sini tidak disediakan. Nanti langsung masuk ke jurnal penyesuaian dan bikin NSSP gitu ya, atau NSSD. Nah, setelah semua setelah semua buku besarnya diselesaikan, kita bikin jurnal penyesuaian.
Salah satunya adalah jurnal penyesuaian ya. Beban sewa gudang yang dapat diakui pada bulan Januari sampai Februari adalah sebesar Rp1.500.000. Sehingga ketika kalian ingin menuliskan di situ, berarti ini ya, jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada utang sewa Rp1.500.000. Ini nanti kalau sudah selesai, masukkan dulu ke buku besar. Nah, seperti ini. Tanggal 28 Februari, jurnal penyesuaiannya adalah nambah lagi Rp1.500.000. Setelah itu, baru dari buku besar ini kita klik NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan ya, atau setelah penyesuaian. Nah, kita masukkan ini adalah dari buku besar yang sudah update dari jurnal penyesuaian. Setelah itu, teman-teman, kita masukkan ke laporan keuangan. Ingat, di laporan keuangan ini, sebentar, apakah kertas kerjanya tidak disediakan ya di sini? Oke, kertas kerjanya tidak disediakan ya, jadi langsung masuk ke NSSD. Lalu setelah itu, khusus untuk laporan keuangan, berarti untuk laporan laba ruginya silahkan dibuat dari sini. Mulai dari pendapatan servis, penjualan, dan HPP sampai ke beban-beban. Urutannya bagaimana? Untuk ini, maka penjualan dikurangi potongan penjualan, dikurangi retur penjualan sama dengan penjualan bersih, dikurangi HPP sama dengan laba kotor penjualan, baru setelah itu menghitung pendapatan servis, karena sebenarnya pendapatan servis ini hanya pendapatan tambahan, baru dikurangi dengan beban-beban operasional, begitu ya. Nah, kalau sudah, kita baru membuat laporan perubahan modal. Dari laporan perubahan modal ini, modal awal ditambah dengan laba tahun berjalan dan sama dengan modal akhir. Nanti modal akhirnya harus masuk di sini. Nah, modal akhirnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang kalau laporan sudah selesai semua, laporan keuangan sudah selesai semua, sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Sebenarnya apa sih yang ditutup? Perhatikan, laporan keuangan ini punya dua laporan yang mirip. Yaitu dilihat saja dari dari judulnya. Untuk laporan laba rugi, maka judulnya adalah untuk periode yang berakhir pada. Begitu pula dengan yang di laporan perubahan modal, untuk periode yang berakhir pada. Dan ini berbeda dengan yang ada di laporan posisi keuangan per 28 Februari. Ini maksudnya, maka di laporan laba rugi dan juga di laporan perubahan modal, ini merupakan kinerja dari perusahaan pada periode tersebut. Sehingga ini masuk ke dalam akun nominal nantinya. Akun nominal inilah yang ditutup. Jadi pada periode yang baru berarti kita akan kalau periodenya baru berarti kita akan melakukan kinerja yang baru lagi seperti itu, dan dihitung kinerjanya yang baru. Sehingga ini harus ditutup, mulai dari penjualan yang ditutup, potongan dan retur, lalu HPP nanti silakan ditutup, lalu ada pendapatan servis silakan ditutup lagi, lalu ada beban-beban sewa yang ditutup. Nah, kita lihat jurnal penutupnya. Penjualan, ini langsung ya, potongan penjualan pada potongan penjualan dan retur penjualan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Nah, kalau yang kalian lihat di tugas yang satu kemarin, maka dari penjualan, potongan penjualan dan retur, setelah itu kan kita menutup HPP. HPP itu ada di debit. Jadi bayangannya seperti ini ya, yang saya lihat di. Nah, kalian bisa lihat yang ada di tugas 1 kemarin, kita kembali dulu ke tugas 1, maka menutup penjualan itu penjualan pada ikhtisar laba rugi. Kenapa kok penjualannya ada di debit?
Karena sebenarnya saldo normalnya penjualan itu ada di sebelah kredit. Sehingga kalau mau ditutup ya berarti dikontrakan ke debit. Lalu berikutnya ada ikhtisar laba rugi pada retur dan diskon. Lalu berikutnya ikhtisar laba rugi pada HPP dan beban-beban. Baru ada ikhtisar laba rugi, ini ditutup. Jadi setelah semuanya pindah ke ikhtisar laba rugi, sekarang ikhtisar laba ruginya yang ditutup ke modal. Nah, ini nih sama seperti yang ada di laporan perubahan modal. Lalu setelah itu, misalnya ada prive, maka masukkan prive ini. Ini juga ada di laporan perubahan modal. Dengan demikian, logikanya akun-akun nominal ini nantinya akan nol. Begitu pula dengan nanti yang ada di tugas yang kedua. Di tugas yang kedua, kalau kalian lihat, nah ini nanti nilainya untuk yang pendapatan atau penjualan kan sudah tidak ada karena nilainya nol di situ. Oke, kalau sudah tahu prosedur pengerjaannya, sekarang kita bahas satu persatu bagaimana menjurnal. Nah, untuk yang tanggal 3 Januari mengembalikan TV LED merek LG, ini berarti terdapat retur pembelian. Retur pembelian ini atas pembelian tanggal 2 Januari. Maka dari itu, teman-teman, silahkan dibuatkan jurnal karena di tanggal 2 Januari ini merupakan pembelian secara kredit, maka otomatis di tanggal 3 ini masuknya ke jurnal memorial. Nah, di jurnal memorial itu jangan lupa karena ada pengembalian persediaan barang dagang, maka ini akan berdampak ke kartu persediaan. Jadi, untuk kasus tanggal 3, selain kalian melakukan jurnal, update ke kartu persediaan dan jangan lupa update juga ke buku pembantu utang. Yang tanggal 3 berikutnya dibeli peralatan kantor secara tunai. Maka kalau secara tunai yang kita keluarkan adalah kas. Maka kalian harus membuat jurnal kas keluar. Ini tidak terpengaruh pada persediaan maupun pada utang. Lalu setelah itu tanggal 4 dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Maka kalian silakan masukkan saja perlengkapan kantor itu ke jurnal pembelian secara kredit kan? Masukkan ke jurnal pembelian. Lalu setelah itu di tanggal 6 beban iklan dibayar, maka masuknya ke jurnal kas keluar. Tanggal 7 dibeli barang dagangan senilai sekian. Kalau tidak ada termin di situ maka itu adalah pembelian secara tunai. Kalau pembelian ini secara tunai, maka masuknya dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 9 dijual TV LED dengan termin. Nah, berarti ini penjualan secara kredit, maka dimasukkan atau dicatat dalam jurnal penjualan. Jangan lupa tanggal 7, tanggal 9, dan tanggal 9 bulan berikutnya ini berpengaruh ke dalam kartu persediaan. Hanya saja untuk tanggal 9 ini juga berdampak pada buku pembantu piutang. Tanggal 10 melunasi utang dagang kepada PT Citra. Berarti selain kalian mencatatnya ke jurnal kas keluar, tapi juga harus update ke dalam buku pembantu utang. Oke, tanggal 11. Tanggal 11 menerima pengembalian barang atas penjualan. Ini retur penjualan. Maka harus dicek penjualannya tanggal ke CV Murmer itu penjualannya tunai ataukah kredit. Kalau penjualan itu tunai, maka masuknya nanti ke jurnal pengeluaran kas karena kita harus kembalikan duit. Tapi kalau pengembaliannya itu maksudnya transaksi pada waktu itu kredit, maka kita melakukan pengurangan piutang sehingga nanti masuknya adalah ke jurnal memorial. Lalu di tanggal 12 CV Murmer melunasi seluruh tagihan. Maka dari itu ini akan dituliskan dalam atau dicatat dalam jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk, dan setelah itu jangan lupa update juga ke buku pembantu piutang. Begitu pula dengan tanggal 20, saya tidak mengulangi lagi ya. Tanggal 23 ini saya rasa juga sudah bisa membayar gaji sales. Berarti masuk ke jurnal kas keluar. Februari tanggal 1 dibayar biaya angkut, maka juga masuk dalam jurnal kas
keluar. Tanggal 6 dibayar beban iklan, maka juga dimasukkan ke dalam jurnal kas keluar. Tanggal 9 dijual Samsung 20 unit. Berarti ini kalau dilihat dengan terminnya berarti ini penjualan secara kredit, sehingga masuk ke jurnal penjualan. Jangan lupa update ke kartu persediaan dan juga update ke buku pembantu piutang. Tanggal 11 menerima pengembalian barang. Namanya mengembalikan barang berarti ini retur penjualan, sehingga silahkan diupdate juga ke kartu persediaan dan juga ke buku pembantu piutang. Tanggal 12 CV Murmur melunasi tagihan, berarti ini juga selain dimasukkan ke dalam atau dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau JKM, juga diupdate ke buku pembantu piutang. Tanggal 23 membayar gaji administrasi, berarti masuk ke jurnal kas keluar. Berikutnya jangan lupa untuk yang ini adalah jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan toko tersisa 100.000, berarti kalau yang namanya sudah dicatat di situ ditentukan sisanya berapa, maka kalian harus menghitung berapakah perlengkapan yang terpakai. Saya kira yang C juga nggak masalah, yang belum dibayar, gaji yang belum dibayar, yang D juga. Lalu yang E, tahun lalu perusahaan menerima uang muka pendapatan servis. Berarti ini adalah kemarin kita sudah dapat uang dan kita masukkan sebagai pendapatan diterima di muka. Yang 1.200.000 itu sekarang boleh diakui sebagai pendapatan. Yang F, premi asuransi dibayarkan, itu saya kira juga nggak masalah, tapi ingat karena ini dibayarkannya tahun lalu untuk 3 tahun, maka sekarang kita hanya boleh mengakui 2 bulan, Januari dan Februari. Yang poin G, perusahaan menyelesaikan pesanan dan telah ditagihkan, maka ini berarti piutang ya, piutang dan juga mengakui pendapatan. Yang H, tagihan listrik saya kira nggak masalah. Terus yang I juga sudah tidak masalah. Silakan dikerjakan teman-teman. Teman nanti kalau ada kesulitan nanti silakan tanya ke saya. Saya akhiri dulu panduannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Terima kasih.